Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Prasetyoadi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya dengan metode kualitatif dengan berjudul Gegar Budaya atau Kultur Shock pada Mahasiswa Rantau Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, yang pertama, di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang isinya kultur shock atau yang sering disebut sebagai gegar budaya adalah keadaan di mana seseorang merasa tertekan dan juga merasa asing dengan budaya yang baru. Hal ini menjadi sebuah kecemasan yang berlebih jika seseorang tidak dapat menghadapi situasi tersebut. Alhasil, dengan adanya keadaan tersebut, membuat individu menjadi frustasi, stres, dan bingung dengan dirinya sendiri. Kultur shock atau gegar budaya adalah sebuah reaksi emosional berupa stres, putus asa, atau ketakutan yang berlebihan yang disebabkan oleh proses penyesuaian diri ketika memasuki lingkungan yang baru yang memiliki perbedaan budaya sehingga individu menghadapi situasi yang membuatnya mempertanyakan kembali asumsi-asumsinya tentang apa yang disebut kebenaran, moralitas, kebaikan, kewajaran, kesopanan, kebijakan, dan sebagainya. Seseorang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan akan mencari tempat terbaik untuk menjalin relasi dan menjadi lulusan di sebuah universitas terbaik untuk memasuki di dunia kerja nantinya. Hal ini menjadi sebuah hal yang wajar untuk setiap individu khususnya siswa yang ingin menjadi mahasiswa. Mereka pastinya akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian di universitas terbaik di kota-kota besar. Universitas Negeri Jakarta, salah satu kampus terbaik dan juga bertempatkan di ibu kota. Mahasiswa yang diterima pastinya tidak hanya bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya, akan tetapi banyak mahasiswa rantau yang berasal dari luar kota. Mahasiswa rantau memiliki kewajiban untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini berkaitan antara lain seperti komunikasi dan menghargai budaya setempat yang ada. Peserta didik yang telah lulus rela untuk merantau jauh dari tempat tinggalnya dan mendapatkan tempat pendidikan terbaik, dan juga keputusan tersebut memiliki argumen jikalau universitas yang bertempatkan di kota jauh lebih baik. Maka dari itu, hal yang dapat menjadikan seseorang dapat beradaptasi adalah proses. Hal ini tidak dapat dikaitkan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan ataupun di mana lingkungan yang menjadi tempat. Ini merupakan sebuah proses mengenal lingkungan baru dan juga cara berkomunikasi yang baik antar budaya setempat dalam kehidupan sehari-harinya. Mahasiswa yang mengalami transisi dari siswa ke mahasiswa pastinya melewati masa-masa kultur shock atau gegar budaya dalam memasuki ruang lingkup yang baru tersebut. Reaksi perbedaan ini akan menjadi sebuah proses yang rumit dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran individu dalam interaksi sosial. Hubungan antara individu akan menimbulkan hilangnya komunikasi dan juga semangat dalam sesi belajar mahasiswa pada sehari-harinya. Proses komunikasi antar individu atau kelompok yang terjadi terdapat pesan, informasi, dan juga umpan balik. Dalam beberapa hal tersebut, tidaklah pasti berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa menjadi hasil yang bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan. Contohnya, seperti penolakan dan ketidakpahaman yang muncul akibat kultur shock atau gegar budaya tersebut. Dalam menjalani proses perubahan, transisi pada mahasiswa berupa gegar budaya atau kultur shock tidak hanya berupa hal yang negatif saja. Akan tetapi proses ini juga akan menghasilkan pembelajaran dalam kehidupan yang berkelanjutan nantinya. Interaksi berupa komunikasi dapat dipengaruhi oleh beragam dan berkembangnya setiap individu dalam hubungan dengan orang sekitar dan lingkungannya. Perbedaan budaya tempat tinggal individu yang merantau dengan budaya yang baru di tempat jenjang pendidikannya akan mengacu dengan kosakata yang digunakan dan juga nada bicara. Bahasa menjadi sebuah aspek yang kompleks. Dengan luasnya, arti dan makna tentang bahasa yang beragam membuat hal positif tentang saling belajar dan juga menambah wawasan untuk memahami hubungan interaksi. Beragamnya budaya ini menjadi sebuah persepsi dan perilaku budaya itu sendiri. Tidak hanya berkonteks verbal, akan tetapi memahami pemaknaan
dalam gestur, intonasi, dan juga cara komunikasi sosial di budaya yang berbeda. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa setiap tempat memiliki budaya tersendiri. Maka dari ini, pentingnya memahami dalam proses adaptasi di lingkungan baru itu sangat penting. Interaksi komunikasi yang berbeda ini menunjukkan keterlibatan dalam hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Untuk menjalin sebuah komunikasi yang berhubungan, mahasiswa yang merantau memiliki identitas yang berbeda-beda. Maka dari itu, perilaku ini menimbulkan persepsi dan prasangka yang berbeda jika salah untuk memahami dan bertindak. Dengan adanya budaya yang muncul, membuat proses baru yang muncul saat berjalannya interaksi tersebut. Kesalahpahaman ini akan terbentuk karena kecenderungan pola pikir yang berbeda. Oke, selanjutnya terdapat fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama, apakah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang merantau dapat beradaptasi dengan ruang lingkup yang baru? Yang kedua, apakah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dapat menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan budaya yang baru? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis apakah mahasiswa dapat beradaptasi dan apa saja hal yang dihadapinya. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis bagaimana mahasiswa menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan budaya yang baru. Poin selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoristis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan yang luas, khususnya terhadap adaptasi dengan budaya pada mahasiswa perantauan. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah hal yang dapat mengatasi sebuah permasalahan bagi beberapa individu yang sering terjadi seperti kultur shock tersebut. Dan menjadi sebuah acuan bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta untuk beradaptasi menjalin hubungan dan interaksi dengan budaya yang baru. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat konsep. Konsep di sini menjalin teori semiotika yang berlandaskan sebagai teori komunikasi berhubungan dengan pentingnya hubungan dan interaksi sosial. Semiotika dapat diartikan sebagai tanda adanya komunikasi nonverbal untuk dapat saling memahami maksud dalam proses interaksi. Hal ini juga berkaitan dengan sebuah penunjuk akan tanda acuan atau tanda objek dan juga penggunaan tanda untuk mempelajari dalam memahami makna yang spesifik. Semiotik dapat menjadi sebuah sudut pandang dan juga ilmu dalam menjadi sebuah perangkat teori dalam mengkaji sebuah karakteristik suatu kebudayaan. Dalam hal ini, semiotika terbagi menjadi 3, antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama semantik. Semantik dapat dikaitkan dengan inti makna bahasa, seperti pemilihan dalam konotasi interaksi dalam hubungan. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, menggunakan praktik simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Makna tentang bahasa yang digunakan juga berkaitan untuk memahami bentuk ekspresi dalam interaksi tersebut. Hal ini mengacu pada pola komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, terdapat sintaksis. Pola komunikasi dalam bentuk bahasa, hubungan antara sintaksis berarti hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal. Sintaktis menggabungkan antara perwujudan bahasa sebagai paduan dan kombinasi dari berbagai sistem tanda. Dalam kata lain, sintaksis sendiri menggambarkan sebuah tanda tanpa memperhatikan dan memahami makna itu sendiri. Tanpa memahami terlebih dahulu subjek yang signifikan, dikarenakan sintaksis ini mengabaikan pengaruh akibat subjek yang menginterpretasikan. Ketiga, terdapat pragmatik. Pragmatik mengedepankan dalam asal-usul tanda, kegunaan tanda, dan penggunaannya untuk memahami efek menginterpretasikan batas perilaku subjek. Pragmatik membuat perwujudan sebagai sudut pandang dalam memahami sesuatu apa yang menghasilkan sebuah penilaian dari persepsi tersebut. Dalam kata lain, pragmatik mengkaji sebuah makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan, topik, dan media komunikasi. Beragamnya bahasa dan budaya di Indonesia
menjadikan pola semiotik menjadi kompleks. Ini memicu adanya gegar budaya atau kultur shock yang sering ditemukan pada pola kehidupan. Setiap budaya sangatlah berbeda, seperti contoh dengan cara komunikasi dan kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bersangkutan dengan menjadi kewajiban untuk bersedia mempelajari budaya komunikasinya, terutama pada kehidupan nyata sehari-hari. Dalam hal beradaptasi dengan budaya baru menjadi sebuah pacuan untuk memahami setiap proses dengan bahasa verbal dan non-verbal. Ya, dalam bab 2 juga terdapat review literatur. Yang pertama, saya mengambil sampel penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan. Nama peneliti yang pertama adalah Rifka Pratama. Judul penelitian, Komunikasi Lintas Kebudayaan dan Potensi Masalah-Masalah yang Timbul. Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah menghasilkan komunikasi lintas kebudayaan sebagai bentuk komunikasi yang memungkinkan adanya keterlibatan dua atau lebih identitas primordial di dalamnya mengandung potensi-potensi masalah yang disebabkan oleh beberapa hal. Dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian sebelumnya membahas tentang komunikasi lintas kebudayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang fenomena gegar budaya terhadap mahasiswa rantau yang melibatkan perbedaan dalam interaksi terhadap budaya sebelumnya. Nah, penelitian terdahulu kedua yaitu dari Vika Nurul Mufidah dan Nadia Nurli Fadilah yang berjudul Adaptasi dan Kultur Shock, Studi Kasus pada Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini adalah menghasilkan bahwa bentuk kultur shock yang dialami oleh informan secara umum tentunya akan dialami oleh semua manusia pada setiap fasenya. Akan tetapi, seluruh informan meskipun mengalami kultur shock, mereka tetap dapat menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Nah, perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, penelitian yang ketiga dari Kutsia Sri Raharjo dan Febrieni yang berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa FKIP dengan persentase yang didapatkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya adaptasi mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta, yaitu bersikap terbuka dan selalu menjadi diri selama berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan baru. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian yang keempat, yaitu dari Puji Gusri Handayani, yang berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa Perantauan Tingkat 1 Universitas Negeri Padang. Hasil dari penelitian ini, data bahwa kultur shock pada mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat pada kategori sedang. Kultur shock mahasiswa yang berasal dari dalam Sumatera Barat memiliki kategori rendah. Tidak terdapat perbedaan kultur shock mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat dengan yang ada di dalam Sumatera Barat. Tapi terdapat perbedaan kultur shock pada mahasiswa luar Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan, di mana kultur shock laki-laki lebih rendah daripada perempuannya. Tidak terdapat perbedaan kultur shock pada mahasiswa dalam Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan. Nah, penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan ini, akan tetapi penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Penelitian yang kelima dari Kutsia Sri Raharjo Febriani juga. Terus fenomena kultur shock pada mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta. Penelitian tersebut meneliti tentang penelitian yang berhubungan dengan kultur shock dengan hasil bahwa FKIP semester 1 yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kultur shock sebab perbedaan bahasa dan pola kebiasaan serta lingkungan yang baru. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh saya adalah memfokuskan studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya ada dari Cynthia Devi yang berjudul Reaksi Gegar Budaya Orang Asing Terhadap Budaya Indonesia
dalam webtoon Next Door Country, fenomena kultur. Fenomena ini menghasilkan penelitian yang menghasilkan bahwa keberhasilan dalam kehidupan tradisi berbudaya dapat dilihat dengan memiliki sifat kedewasaan dalam menghadapi tradisi dari budaya lain. Nah, penelitian sebelumnya dan meneliti tentang membahas tentang budaya asing dengan budaya lokal. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang gegar budaya dari mahasiswa perantauan. Selanjutnya dari Fevi Sikmawati Ningsih yang berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa Perantauan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Studi kasus pada mahasiswa perantauan luar Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa hasil analisa data-data yang diambil di lapangan perihal fenomena kultur shock pada mahasiswa perantauan UIN Kiai Haji Ahmad studi kasus pada perantauan dari Pulau Jawa. Maka diperoleh kesimpulan secara keseluruhan semua objek mengalami kultur shock yang berada dari Pulau Jawa. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan. Akan tetapi penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian selanjutnya dari Nurus Sakinah Daulay yang berjudul Motivasi dan Kemandirian Belajar pada Mahasiswa Baru. Pada penelitian ini menghasilkan membuktikan pentingnya motivasi belajar dalam membantu mewujudkan kemandirian belajar pada mahasiswa baru. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan adalah kalau penelitian sebelumnya membahas tentang pentingnya motivasi belajar untuk mahasiswa baru, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang gegar budaya pada mahasiswa ilmu komunikasi negeri Jakarta yang berasal dari Pulau Jawa yang merantau. Ratna Yunita Setiani Subarjo, ini penelitian yang ke-9 yang saya ambil, yang berjudul Perbedaan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Baru di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Non-Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan ada perbedaan derajat kecemasan dan depresi yang bermakna antara mahasiswa baru FIKES dan non-fakultas kesehatan, di mana mahasiswa baru FIKES ini memiliki rata-rata skor NSQ dan BDI yang lebih tinggi, dengan kata lain lebih cemas dan lebih depresif daripada mahasiswa non-fakultas ilmu kesehatan. Penelitian sebelumnya membahas tentang perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa baru, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang gegar budaya pada mahasiswa perantauan yang berpengaruh terhadap interaksi sosialnya. Dan penelitian yang terakhir yang saya ambil dari Utia Estiani, yaitu berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Sahabat terhadap Penyesuaian Sosial Mahasiswa Baru di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial sahabat terhadap penyesuaian sosial mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi sebesar 4,8%, 95,2% pengaruh disebabkan oleh dimensi-dimensi lain dari dukungan sosial sahabat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial terhadap lingkungan perguruan tinggi lain yang tidak diteliti oleh penulis. Penelitian yang sebelumnya meneliti tentang pengaruh dukungan sosial terhadap penyesuaian sosial baru pada mahasiswa baru. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang gegar budaya terhadap mahasiswa perantauan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap interaksi sosial. Oke, selanjutnya ada variabel. Istilah kultur shock pertama kali diperkenalkan oleh Oberg 1960 untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Dalam hal ini, membuat efek tersendiri pada setiap individu menjadi proses dalam beradaptasi. Interaksi merupakan hal yang mendasar untuk memahami dan juga mengenal kehidupan satu dan yang lain di lingkungan sekitar. Interaksi sosial memberikan potensi besar dalam mempengaruhi proses-proses pengenalan dalam beradaptasi dengan budaya dan juga gaya komunikasi individu ataupun suatu kelompok komunikasi. Dalam hubungan komunikasi ini menjadi sebuah kesempatan untuk memberikan dampak pengetahuan dalam kehidupan sosial yang ada.
Penelitian ini dilakukan meneliti tentang gegar budaya atau culture shock pada mahasiswa ilmu komunikasi terhadap interaksi sosial yang ada dan juga penyesuaian terhadap lingkungannya. Yap, kita memasuki bab 3 yaitu paradigma penelitian. Pada paradigma penelitian merupakan cara pandang dan juga menjadi kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Menurut Sugiono 2013, paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif merupakan cara pandang seseorang dalam hal interaksi sosial dan juga kehidupan. Neumann 2014. Penelitian yang dilakukan sangat bersinergi dengan paradigma interpretatif karena mencangkup kehidupan sosial dalam subjek penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau biasa disebut dengan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif yang lebih menekan pada makna. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengetahui secara deskriptif dan data yang informatif dengan hubungan interaksi sosial pada studi kasus yang ada, yaitu mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mengedepankan analisa dan definisi yang jelas secara deskriptif. Menurut Creswell, kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau sekelompok dengan dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami pada proses dan pemaknaan yang dilakukan secara observasi dan juga wawancara. Selanjutnya, teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan merupakan kerangka proses dalam penelitian untuk peneliti menentukan informan guna menghasilkan sebuah data dalam penelitian ini. Menurut Sugiono, penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purpose sampling. Penelitian yang dilakukan menuju pada informan yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dikarenakan ada mahasiswa ilmu komunikasi Negeri Jakarta yang merantau dari berbagai tempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dari informan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dari informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, metode pengukuran data. Metode pengukuran data terbagi menjadi dua. Yang pertama, keabsahan data. Keabsahan data merupakan bagian yang menunjukkan kebenaran atas penelitian yang dilakukan. Menurut Neumann, 2014, keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data pada populasi dan sampel para peneliti. Yang kedua, ada reliability coding. Reliability coding merupakan sebuah kerangka proses dalam penelitian dalam mengategorikan data dan pola dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk hasil penelitian. Menurut Sugiono, uji reliabilitas pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara audit data kepada para ahli di bidangnya untuk menganalisis seluruh kegiatan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan,
Kegiatan penelitian diaudit oleh dosen pembimbing sebagai auditor. Pada penelitian yang dilakukan ini, reliability coding sangat dibutuhkan untuk menentukan dan menganalisis data yang dikumpulkan menjadi data yang dengan hasil yang jelas secara deskriptif. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data. Analisis data merupakan proses dalam penelitian guna memahami data yang diperoleh dari informan yang telah diteliti. Menurut Sugiono, bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan di lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari. Penelitian ini yang dilakukan menggunakan teknik analisa data agar memperoleh data yang dapat dianalisis hingga menjadi hasil yang deskriptif. Selanjutnya, terdapat keterbatasan dan kelemahan penelitian. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dan penelitian juga. Yang pertama, ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah dalam menentukan informan. Karena sampel dalam penelitian ini tidak banyak. Karena tidak banyak mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang merantau dari luar kota. Lebih mayoritas dari sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Dan tidak mendapat culture shock itu sendiri. Dan kelemahan pada penelitian ini adalah dalam menentukan hipotesis sementara karena dalam menentukan informan yang signifikan. Seperti pembahasan sebelumnya, di keterbatasan penelitian, kelemahan penelitian ini sangat berkesinambungan karena untuk menentukan informan yang ada, karena sungguh terbatas. Ya, terima kasih. Sekian presentasi metode penelitian kualitatif saya tentang gegar budaya pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih.